Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Menarik ya, Prof ya. Dari apa pertanyaan demikian juga jawaban yang Prof sampaikan tadi. Boleh saya tanya ya, Prof ya. S1 Profesor di bidang apa? Pendidikan Bahasa Indonesia. Pendidikan Bahasa Indonesia. Lulus dari Universitas IKIP Bandung ketika itu, yang IKIP sekarang Bandung. UPI. Berarti lulus UMPTN ya, Prof ya? Lulus UMPTN ya? Iya. Oh, ya. Yang kedua, ringan-ringan aja dulu. Yang kedua, S2 di mana, Prof? Di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia UI Jakarta ya, Prof Iya. ya? Lulus juga. Ya. S3-nya, Prof? Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Gelar S3 dan profesor saudara, Prof dapat dari UI semua? UI. Iya. Bukan honoris causa? Ya. Bukan honoris causa? Bukan honoris causa? Bukan. Cukup. Saya reguler. Cukup. Sudah, ini ya sebentar. Iya, sebentar. Sabar dulu dong. Penonton tolong tenang, ini sidang. Tolong tenang. Saya hanya ingin memastikan aja, Prof. Enteng-enteng Sebentar. aja. Saya Ini nggak Pak pernah Jaksa, menyela tadi sudah kita Saya tidak bacakan, Sebentar, penasihat hukum tolong sabar dulu, Pak penasihat hukum, tolong dulu. Tolong hargai ini sidang, Pak PH, tolong Saya tidak menyela pertanyaan saudara. Tolong penasihat hukum, Sebentar. Tolong dihargai sidang ini, Saya tidak menyela. Tolong setiap interupsi melalui majelis, kami memimpin sidang ya. Tolong dihargai sidang ini, Ini sekedar intermezzo aja, Bro. Gini aja Pak Jaksa supaya cepat. Pak Jaksa, tolong Pak Jaksa, supaya cepat. Oke. Ini riwayat hidup kurikulum itu kan sudah dibacakan tadi, riwayat hidupnya dia Mengenai langsung aja pertanyaannya mohon. Ya, Langsung aja pertanyaan mohon. penggunaan bahasa bisa berdampak hukum. Ya. Menurut Profesor, apa sih bahasa itu? Bahasa ada produk, ya, representasi yang berkaitan dengan objek atau pernyataan tentang objek. Oke. Saya pernah membaca dalam suatu artikel bahwa Prof pernah memberikan statement. Ini yang apakah itu mengutip kalau tidak salah pernyataan di Imam Al-Ghazali dalam Tazkiyatun Nafs, ya kan? Apa sih yang menjadi musuh utama dari bahasa itu, Prof? Waduh, itu tulisan saya berapa lama ya? Karena saya begitu takzimnya juga saya berkata menanyakan juga pada ahli. Saya pernah menulis itu. Ya, apakah Prof memberikan pernyataan pada waktu itu musuh utama bahasa adalah kebohongan? Iya, betul. Itu tulisan saya. Oke. Dalam permasalahan hal ini, Prof, saya tidak menyebut. Kalau tadi penasihat hukum menyebut bahwa ada seseorang di sana yang mengatakan berjanji pada waktu itu tidak akan impor, kemudian ternyata impor. Saya tidak menyebutkan ya. Saya tidak menyebutkan. Ini saya juga tidak menyebutkan orangnya. Ya. Bahwa ada seseorang dalam YouTube-nya itu menyatakan bahwa tembak kepala saya kalau ijazah SD, SMP, SMA, kuliah Jokowi itu palsu. Bahwa ijazah SMA itu dicuri dari Joko Wahyudi, sementara Joko Wahyudi kami hadirkan ijazahnya Sabar dulu. tidak dicuri, ijazahnya ada. Apakah itu menurut Prof itu juga memenuhi narasi kebohongan? Begini. Saksi kami hadirkan, dia di media dituduh bahwa ijazahnya dicuri oleh Pak Jokowi. Kalau tidak tembak kepala saya. Kami hadirkan di sini, dia menyatakan bahwa ijazahnya dibawa dan tidak hilang. Menurut Prof gimana? Sebentar, Begini. sabar dulu. Ijazah adalah sesuatu yang faktual. Yang dituduhkan Bukan dalam itu benda. media, Enggak, dalam media yang saya bicara tentang bahasa. Oke. Bahasa, Yang bahasa. namanya ijazah itu nomina Oke. atau kata benda Oke. yang bisa dilihat, Oke. ya, ada wujudnya dan sebagainya. Oke.
untuk menguji kebenaran sesuatu yang sifatnya benda harus pakai benda lagi. Oke, ini kan konteksnya tadi tentang kebohongan itu. Ingin saya tanyakan bahwa ada pernyataan seseorang ini di media sudah menjadi booming juga. Ada seseorang yang mengatakan tembak kepala saya kalau bawa ijazahnya SMA kalau tidak salah Pak Jokowi itu hasil nyuri. Kemudian yang bersangkutan saya hadirkan di sini membawa ijazahnya asli, yang diklaim itu ternyata itu tidak dicuri, masih utuh dipegang oleh Pak Jokowi. Sebentar. Biar saksi jawab dulu. Ijazah asli yang dihadirkan di sini di pengadilan itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Tidak, maksudnya begini, ada pernyataan dari seseorang itu di media yang mengatakan bahwa ijazah SMA Pak Jokowi itu dicuri. Wah, itu ijazahnya Joko Wahyudi itulah. Joko Wahyudi kami hadirkan di sini bawa ijazahnya. Nomornya. Itu loh. Itu apakah termasuk narasi kebohongan itu? Itu saya tanya pendapat Prof gimana? Nomornya. Sebentar sabar, Pak. Sebentar ya, gimana? Bagaimana? Pendapat Prof gimana? Apakah itu bukan kebohongan? Pendapat saya. Ya. Ya. Apakah itu termasuk kebohongan? Sebentar, Ya. untuk menentukan sesuatu itu bohong atau tidak, kan saya harus menentukan bohong Siap. atau tidak. Ya. Itu ada yang disebut dengan uji kebenaran. Siap. Nah, tahapannya ketika itu sifatnya benda nomina, ya, itu ya, apakah saya itu laki-laki atau perempuan, itu harus diuji fisik, ya, karena yang dipersoalkan apa kepatuhan dan Ini ijazah itu benda. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ini dicuri, palsu, apa dan sebagainya. Buktikan, ya. yang buktikan siapa? Akhirnya siapa yang harus membuktikan ini? Mempunyai Yang beban mengatakan pembuktian. bahwa itu bohong. Berarti seseorang itu yang menuduhkan bahwa Bukan ijazahnya. yang mengatakan itu bohong. Dari mana dia bisa mengatakan bohong kalau nggak ada alasan? Kalau ada pernyataan itu di media dan dia tidak ada data terus kemudian menuduhkan sesuatu, apakah itu belum tentu terus kemudian saksi kami hadirkan ternyata tidak hilang apa tidak bukan Tidak kebohongan? ada komplain dari Ini begini, Bro. Izin yang mulia keberatan, kalau sudah dijawab saya kira cukup gitu. Oke. Ya, Selanjutnya saya rasa begini, Bisa diganti pertanyaan yang lain. Oke, sebentar. Oke. Gini aja. Sebentar. Pertanyaannya sesuai ilmu Pertanyaannya yang to the point aja Pak Jaksa, Ya, nggih, nggih. oke. Yang mudah dijawab, nggih. Oke. Suatu informasi yang disebarluaskan namun tidak sesuai dengan fakta. Apakah itu termasuk kategori suatu kebohongan? dari mana tahu tidak sesuai fakta? Sebentar. Kami Nggih, tidak mengulang. tolong, Sebentar. tenang, nggih, Jawab. nggih. Dari mana Anda Tolong penonton tenang. fakta? Kan harus ada faktanya. Iya, begini Prof. Kembali sebentar. Tarik ke belakang tadi. Ya kan? Bambang, Itu tenang, ada seseorang Bambang. itu di Tidak, media Bang. mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA hasil nyuri punyanya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi kami hadirkan di sini, ijazah SMA-nya tidak hilang. Yang ditanyakan apa ini Pak Jaksa ditanyakan? ya? Atau ijazah Jokowi. Joko Sebentar. Wahyudi, Bro. Jadi begini, Yang Prof. dibawa itu ijazah Joko Wahyudi atau kayak Jokowi? Yang Bukan begini, Prof. Yang ini saya tanyakan dijawab, ya, dijawab. Jadi begini, ada seseorang di media To menuduh. the point saja Ya. gini, to the point saja, to the point aja. Tolong tenang, Ya, tolong oke. penonton tenang, tolong. Sentro ya, Bang, ya. Penonton tenang, nggih. Ya. Gini Pak Pro ahli nggih. Yang dimaksud Pak Jaksa itu tadi di dalam konten yang didakwakan itu memang ada kata-kata yang menyebut nama Joko Wahyudi. Ya, itu kemarin memang dihadirkan di sidang. Joko Wahyudinya dihadirkan di sidang dan Joko Wahyudi membawa ijazah asli tapi punya ijazah Joko Wahyudi bukan Jokowi ya. Jadi dia ditanyakan apa ini Pak Jaksa yang ditanyakan? apa ijazah punya siapa? Ijazah Pak Joko Wahyudi. Joko Wahyudi. Iya. Sementara yang dipersoalkan bohong ijazahnya Jokowi. Iya, sebentar. Dia tidak tahu, Bang. Makanya pertanyaannya yang jelas dulu Pak Jaksa pertanyaan. Jelas begini loh. Pertanyaannya yang Prof. udah dicerna dulu. Jadi Nggih. Prof gini,
tidak menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, Prof. Ini ada pernyataan ini, Pak Bambang itu. YouTube-nya terus kemudian ada YouTube yang lainnya. Sebentar dulu. Terdakwa tenang dulu, oke? Saudara tenang dulu. Kalau saudara tidak bisa tenang, saya suruh keluar nanti. Pak Bambang ini, Prof, bilang tembak kepala saya. Ijazah SD, SMP, SMA, Pak Jokowi padahal SMA-nya itu hasil nyuri punyanya Joko Wahyudi. Ini beda dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Joko Wahyudi ini teman SMA. Dituduh ijazahnya SMA ini hilang, dicuri. Beliaunya datang ke sini membawa ijazah SMA-nya asli, ijazahnya beliau sendiri. Nomornya yang gitu loh. Saya tanya tadi, apakah kalau misalnya menyebarkan berita begitu, itu termasuk kebohongan? Itu aja. Yang saya maksud yang itu ditanya nomornya. narasinya ini. Ya. Soal Yang ditanya nyuri narasinya. Bisa Sebentar, tenang dulu, ini sidang, nggih. Sebentar, coba. Dan ngawur itu pertanyaannya. Terdakwa kalau tidak bisa tenang, saya suruh keluar. Oke, ini sidang. Itu aja, Prof. Gini, ahli dicerna dulu, Data primer. dicerna dulu pertanyaannya, dicerna dulu, Itu yang dimaksud Pak Jaksa tadi bukan masalah ijazah palsu Jokowi, tapi masalah ada statement atau narasi karena Anda sekarang dihadirkan sebagai ahli linguistik. Ada narasi di dalam konten itu yang menyebut bahwa ijazah yang dipakai Jokowi itu mencuri atau pinjam dari Jokowi. Gitu, ada narasi itu. Mungkin bisa bisa dianukan, bisa diputarkan videonya. Nah, yang ditanyakan Pak Jaksa itu ada narasi seperti itu. Nah, ternyata Joko Wahyudi dihadirkan, ijazah saya tidak pernah dicuri, ini loh saya bawa ijazah asli itu. Nah, itu yang ditanyakan Pak Jaksa itu, yang ditanyakan berarti narasinya, narasi itu apakah menurut surat apa tadi Pak Jaksa? Apakah itu termasuk suatu kebohongan atau bukan? Oh iya, itu aja. Jadi nggak jawab. Saya ini saksi ahli, ya. Saya bukan saksi fakta, faktanya saya nggak tahu kan. Iya kan ada tadi tidak nonton semuanya. Teori kebohongan dan teori kebenaran. Sudah. Berikutnya. Ada 3. Saya lanjutkan aja. Oke. Saya lanjutkan, Bro. Yang sudah dijelaskan persoalan benda Bu penjelasan. ya, untuk uji kebenarannya harus fisikal, itu wilayah pragma fisika, nggak bisa pakai opini, pakai pendapat, omongan, nggak bisa. Fakta. Ya, karena apa? Teorinya itu kata-kata omongan itu sekecil apapun itu direkonstruksi, nggak berbanding lurus dengan benda. Ya, ingat itu. Ya, di benak saya, ya Solo itu bukan begini. Di benak saya, karena saya 20 tahun lalu saya ke Solo. Itu tiba-tiba seperti ini. Itu fakta yang harus saya terima. Jadi si perkataan, ya kebohongan, kebenaran, apapun itu ya ketika diucapkan itu nggak berbanding lurus persis, harus uji karena ini benda. Ya sudah dijawab tadi. Sebenarnya nggih. Iya, Prof. Sudah disampaikan sudah, Prof. sama Profesor tadi sudah disampaikan sebenarnya. Nggih. Iya. Disebut dengan metode empirik. Iya, Prof. Yang harus bisa diindrai. Iya, Prof. Cukup, Prof. Tadi kan cukup. Soalnya tadi kan Prof menyangkut penyebar luasan berita. Misalnya kalau namun tidak sesuai fakta, ini saya tanya tadi. Jawabannya singkat, itu kebohongan apa bukan? Itu aja sebenarnya. Kayak itu. Pendapatnya. Sebentar. Biar ahli yang menjawab. Tolong penasihat hukum tenang, nggih. Tolong ini persidangan, jangan teriak-teriak begitu. Tolong ini persidangan, tolong dihargai. Biar ahli yang menjawab, monggo. Ahli menjawab sesuai keahliannya tadi ahli sudah bagus tadi menjawab sebenarnya. Nggih. Maksud saya ya. Oh, tidak benar. Oke, siap. Ahli sesuai anunya sudah. Sudah cukup. Cukup. Saya rasa sudah cukup ahli. Ahli menjawab apa yang ditanya saja. Biar silakan dilanjutkan. Ini berikutnya. Bila suatu kebohongan yang sudah disampaikan kepada publik itu, apakah sudah masuk ke dalam suatu pelanggaran hukum? Ada pidananya atau tidak? Setiap kebohongan itu ada dampaknya. Jadi bahasa nih ya, itu ada peristiwa, kemudian si peristiwa itu dibahasakan. Ya.
Makanya yang disampaikan bahasakan, ya. ya, itu terjadi perlokusi dampak dari bahasa itu. Ya, kalau ada pihak yang dirugikan, itu jadi masalah hukum. Oke. Ya, Kalau sudah tidak dijelaskan ada, tadi. tidak bohong Nah. apa segala macam, masyarakat enjoy aja, nggak ada masalah. Ya. Nah, Oke. tidak ada dampaknya, itulah makanya definisi linguistik forensik Ya. itu penggunaan bahasa yang berdampak hukum. Oke. Hukum di situ adalah bagaimana bahasa disampaikan kepada petutur berdampak kerugian materi gara-gara Oke. kebohongannya itu. Sudah Oke. dijelaskan tadi sama Mari, saya. Ustaz. Oke. Ya sudah. Saya Ya, oke. ketika tidak ada dampak, Oke. ya kan rumus hukum itu harus ada korban. Siap. Ya, Oke. kalau tidak ada korban, nggak ada hukum. Oke. Cukup. Oke, Berikutnya sarannya ya, cukup. pertanyaan keempat. Oke. Lanjut. Berita bohong yang disebarkan oleh seseorang. Penonton tenang. Berita bohong yang disebarkan oleh seseorang apakah tidak bisa menimbulkan suatu keresahan? Bagaimana pendapat ahli? Sama rumusnya tadi. Berita bohong sebohong apapun, ya, itu ya potensial, ya bisa merugikan, bisa tidak merugikan, ya, seperti itu. Keonaran itu sendiri apakah tidak bisa didefinisikan sebagai suatu keresahan? Siapa? Gimana? Keonaran apakah nggak bisa didefinisikan sebagai suatu keresahan? Oke. Tadi sudah. Keresahan itu sebuah tindakan, ya. Itu ya. Enggak, yang ditanyakan apa ini? Ditanyakan keonaran tadi udah dijelaskan tadi. Ya. Udah tadi. Sudah. Keonaran Oke. di awal tadi udah dijelaskan, oke, definisi Oke. keonaran. Bukan tindakan. Oke. Izin Ketua Majelis. Izin sebentar. Penonton, dalam persidangan ini kita menyediakan kursi biar di belakang tuh bisa melihat ke depan. Alangkah Tolong duduk bagusnya duduk semua. Ya. Jadi yang di belakang tuh bisa melihat. Jangan berdiri. Daripada saya memerintahkan kepada petugas yang berdiri untuk dikeluarkan dari persidangan. Jadi semua duduk. Kalau yang nggak kebagian tempat duduk, saya perintahkan kepada petugas untuk mengeluarkan yang berdiri. Masa Duduk, kalah tetap dengan semangat. sidang Sambo yang nasional. Di sini semua berdiri semua. Ini bukan menonton sirkus atau pasar malam, ini sidang. Ini bukan. Ya, oke. Terima kasih Ketua Majelis. Oke, silakan dilanjutkan. Selanjutnya ya, ahli ya, Profesor onar. Definisi onar itu dalam undang-undang ITE atau mungkin yang peraturan yang ada Di undang-undang itu kan- ITE nggak ada Iya. onar. Nggak, maksud gini, keterangannya itu merupakan gejala material atau psikis Apa? berkaitan dengan saudara tadi menjelaskan keonaran juga, ya, keonaran juga. Yang ingin saya tanya itu merupakan gejala material atau psikis, atau kan saudara tadi menjelaskan bahwa misalnya itu gejala material, apakah misalnya terjadi itu harus misalnya pukul-pukulan, perkelahian atau segala macam. Tapi ini kan sebenarnya yang gejala psikologisnya terhadap suatu keonaran itu sendiri. Pendapat saudara? Menurut KBBI, Ya. onar itu ya adalah tindakan ya yang mengganggu ketertiban umum. Anda buka di Google KBBI Ya. tulis ya itu fenomena yang mengkaitkan dengan terganggunya ketertiban umum ya dan bersifat fisikal, itu KBBI. Oke. Para pemakai bahasa Indonesia ya saya tunjukkan itu di di Metro TV ya, itu di Indo News ya, di majalah Vista. Saya bongkar itu bukti ya bahwa masyarakat Indonesia bagaimana memaknai onar. Semuanya bersifat fisik. Nonton konser Good Blast, anak-anak muda bikin onar. Ya. Geng motor Sepak bola. membawa senjata tajam bikin onar. Seperti itu. Artinya sebagai ahli linguistik forensik saya harus membuat kesimpulan. Enggak sembarang orang loh dikenai
label onar. Ya. Dan itu ya terbukti dalam pemakaian, tidak produktif, tidak semua. Ya, tindakan mengganggu ketertiban umum di label onar. Ada yang huru-hara, ada yang kerusuhan. Ya, ini onar sangat spesifik. Ya, fenomena sosial, bukan fenomena kognitif. Oke. Kemudian, saudara kan ahli linguistik forensik ya. Tadi bisa menjabarkan sejauh mana tentang pasal-pasal yang kami dakwaan sebagaimana pertanyaan PH. Ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya simpel saja. Kalau Undang-Undang ITE itu hukum formil apa material? Apanya? Undang-Undang ITE itu hukum formil atau material? Undang-Undang ITE. Ya. Saya memahaminya itu sebagai undang-undang materi. Salah. Itu ketentuan. Keberatan yang mulia, pendapat yang salah silakan. Nanti tanyakan Sebentar, nggak usah sebentar, tenang, gitu. Saudara gini ya. Tolong tenang. Saudara menjelaskan bahwa Undang-Undang ITE itu ketentuan hukum material, padahal itu hukum formil. Biar Saya kasih beritahu. yang mulia, mohon maaf. Sebentar, itu kesimpulan nanti. Izin yang mulia. Kemudian, karena beliau tadi menjelaskan tentang dia orang ahli linguistik forensik, tapi ditanya tentang pasal-pasal. Saya Itu tanya unsur bahasanya, bro. ini saya belum sebentar, bertanya mengenai gini aktuarius aja lah dari apa mens rea dalam sebentar. tindak pidana itu yang perlu dibuktikan. Sebentar. Makanya saya bikin begitu karena Sebentar, tenang. Iya, tenang dulu. Tenang dulu. Ya. Oke. Makanya saya tanya tadi menjelaskan tentang ketentuan pasal-pasal. Saya tanya aja Undang-Undang ITE Sebentar. Tolong jangan ada debat di sini, tolong tolong dipahami ini sidang, tolong Ahli boleh tidak tahu, tapi ahli tidak boleh bohong. Saya ilmuwan. Kita Saya hargai. ilmuwan, boleh salah tapi tidak boleh bohong. Betul. Anda hanya memberikan Salah tapi Ya. tidak boleh bohong. Anda di sini hanya memberikan pendapat. Mengingatkan saya. Nggak usah lanjut ke pertanyaan yang lain saja. Nanti pertanyaan yang lain aja. Satu pertanyaan majelis. Satu pertanyaan. Apa itu? Tetap. Iya, untuk semua, betul. Sebentar. Sudah. Keberatan saudara akan dicatat. Sudah, nggak usah diteruskan. Sudah, cukup. Saya selalu disela oleh dia. Nggak usah diteruskan, sudah. Ini bukan debat. Silakan ganti pertanyaan yang lain. Tolong penasihat hukum sabar, tolong ini persidangan dihargai. Tolong. Silakan. Ahli ini netral. Siapapun yang menghadirkan ahli ini untuk memberikan keyakinan hakim untuk menambah pengetahuan persidangan ini. Ini tadi ada berkaitan dengan statement dari Sugi Nur Raharja, ya, dengan keterkaitan dalam perkara ini dengan Bambang Tri, ya. Sugi Nur tadi mengatakan tidak pernah menyebutkan sekalipun dalam konteks itu tentang Jokowi. Karena tidak saya putarkan, saya sesuai dengan dakwaan saja, biar ahli tahu bahwa dicermati dulu ya. Ini hanya dua. Ini A, pria menggunakan peci ini sudah diidentifikasi sebagai Sugi Nur Raja alias Gus Nur. B ini Bambang Tri. Ada perbincangan segini, sebagaimana yang hasil forensik ya, transkrip ya, saya bacakan ahli ya. A, berarti kalau Mahmud ini Mahmud Nurwindu bohong, berarti Jokowi bohong. Jangan-jangan disuruh Jokowi, ditekan Jokowi atau bagaimana? Ini disebut loh oleh Gus Nur yang sudah rasa. Sebentar, tenang dulu. Kemudian Bambang Tri bilang, ya Mahmud, ya goblok, kenapa disuruh bohong? Terus ditanggapi oleh Sugi Nur, mau. Terus kemudian Bambang Tri bilang, mau ya, dia disuap dengan jabatan. Kemudian yang Sugi Nur bilang, kan nggak mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya misalkan, padahal enggak. Terus kemudian dijawab oleh Bambang, ya tentu ada keuntungan bagi dia.
pertanyaan ini dari narasi. Pertanyaannya dari ya. narasi. Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya begini. Sebentar, dari sebentar. Pertanyaannya dulu, sebentar. Kemarin sudah disampaikan oleh ahli forensik digital bahwa dia tidak menutup kemungkinan ada salah. Jadi tolong lebih baik putar videonya. Itu yang lebih adil. Ya, itu memang karena Bukti yang diajukan. soalnya ahli tidak melihat fakta. Soalnya kalau yang diperlukan silakan diputar. Di menit keberapa? Silakan. Pertanyaan masih banyak Mas Hakim. Oke. Jadi begini aja. Pertanyaan sambil menunggu pertanyaan yang lain. Sebentar, penasihat hukum tolong. Tolong kalau nggak bisa tenang, saudara saya suruh keluar. Ya iya, ini bukan ini persidangan, tolong dihargai kami. Ini persidangan, bukan untuk ajang berdebat, ya. Kasih kesempatan, ya. Nanti kalau memang kasihan saksi ahli ini kan netral dia, sudah dari tadi dia, oke. Gini aja, silakan Pak Jaksa to the point aja. Jadi begini, aja. Di poin berikutnya satu alinea aja, paragraf bahwa Pak Bambang Tri ini bilang SMA 3 itu SMA lebih top. Ya, upahnya dia berbohong mengakui ijazahnya Jokowi itu sah itu dengan promosi. Lagi disiapkan. Itu hadiah yang lain. Saya nggak dulu. bisa mengatakan. Ini transkrip yang kami dakwakan untuk kedua orang terdakwa. Saya bacakan. Silakan Pak Jaksa, ini sudah ada operatornya, silakan ya, diputarkan aja biar di menit 16.24 sampai dengan biar sama-sama kita lihat. 19.59. Biar ahli kan soalnya tidak mau 16.24. Kan ahli harus melihat dulu. Tadi Sugi Nur Raja menyebut tidak pernah menyebut ya. Silakan. Pakai ini Pak Saksi. Pakai mic-nya Pak Saksi. Tolong mic-nya Pak ahli. Saya tidak bisa menganalisis data sekunder, ya, hasil transkrip, ya, karena itu sudah dipremi, makanya saya minta, makanya kami putarkan. Kami putarkan. Ide itu bohong. Saya terangkan. Berarti kalau Mahmud bohong, berarti Jokowi bohong. Katanya Jokowi tidak pernah sebut tadi. Disuruh Jokowi ditekan Jokowi. Atau bagaimana? Ya Pak, ya Mahmud ya goblok, kenapa disuruh bohong? Mau. Ya dia disuap dengan jabatan. Kan nggak mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya, misalkan, padahal enggak. Ya tentu ada keuntungan bagi dia. Terus sekarang dia jabat sebagai apa Mahmud ini? Sebagai komisaris independen PT Pupuk Ujang. Terus next berikutnya Mas, yang di menit sebentar. Baik, gini Pak Hakim, sebentar Pak Jaksa, saya potong sebentar. Yang saya maksud itu konteks mubahalahnya yang saya tidak pernah menyebut nama Jokowi. Bukan di sini. Mubahalahnya tadi yang saya bahas. Pak Saksi, di dalam mubahalah saya tidak nyebut nama siapapun. Mubahalah, bukan ini. Kalau ini dialog, wawancara ini. Ini yang ditanyakan Pak Jaksa tadi, soalnya ditanyakan Pak Jaksa. Dari narasi ini, saudara ahli sudah mendengarkan tadi. Mau ya dia disuap dengan jabatan. Itu konteksnya itu apakah itu tuduhan atau apa menurut Anda? Undang-undang ITE mengatakan ketika Undang-Undang ITE mengatakan ketika ada tindakan kebohongan, penghinaan, pencemaran, materinya sendiri harus diperiksa, dibuktikan, ya, apakah itu bohong atau tidak, ya, itu, ya, baru masuk kepada delik Undang-Undang ITE-nya. Si materinya sendiri, ya, benar nggak bahwa dia disuap, benar nggak bahwa dia bagaimana segala macam, ini harus diverifikasi. Kan harus perlu pembuktian. Undang-Undang ITE. Ya, harus dibuktikan kan? Dibuktikan. Benar, saya sependapat dengan ahli. Nah ini ada omongan kayak gini menurut ahli bahwa itu suatu tuduhan atau tidak yang belum dibuktikan kebenarannya terkait bahwa itu loh mau ya dia disuap dengan jabatan segala macam itu loh. Itu menurut ahli karena kan harus diketahui, diverifikasi kebenarannya dulu. Itu bisa saja disampaikan, kalau toh nanti tidak terbukti dia akan mengelak karena resiko hukum.
Itu resiko hukum ya? Iya, kalau Resiko memang hukum. terbukti, Oke. ya dia nggak mendapatkan resiko itu. Hanya ini persoalan media ya. Oke. Yaitu tahapannya itu tidak langsung pidana, Oke. tapi somasi. Oke. Ya. Yang satu Anda lagi. bisa keberatan, itu keberatan. Saya tidak begitu loh. Nanti prosesnya minta maaf. Ini tahapan ya. Tahapan prosesnya. Padahal yang diomongkan tadi kami jadikan saksi di sini menjelaskan kejadiannya tidak seperti itu. Nah, itu persoalan lain ya. Saya Oh, iya. nggak tahu kan. Oke. Itu bagaimana itu terjadi. Terus Saya kemudian hanya tekstualnya seperti begini. Ya, ini yang terjadi. Tuturannya Bang Bangtri, beberapa pilihan kata ada yang berupa proposisi. Yang namanya proposisi itu sebuah pernyataan yang harus diuji kebenarannya dan kebohongannya. Oke. Disuap. Ini kan proposisi. Bisa Bukan suatu terjadi. tuduhan itu? Bisa terjadi, bisa tidak. Oke? Saya tanyakan itu bukan suatu tuduhan? Bukan tujuan. Ini tadi analisis. Tuduhan. Tuduhan. Ya, tuduhan. Menuduh. Iya, menuduh. Tuduhan. Itu tuduhan itu Bang? masuk tuduhan. Nah, kalau itu tuduhan, itu harus dibuktikan. Ya. Lah ya, Benar atau tidak. Ya. konteksnya begini. Mau ya dia disuap dengan jabatan. Iya. Menurut saudara itu tuduhan atau bukan? Itu tuduhan, tapi kejadian yang Cukup. bisa diverifikasi. Sudah cukup. Ya. Ya, sudah cukup, sudah dijawab. Ya, sudah Tuduhan dijawab. majelis hakim. Ya, sudah dijawab. Ya. Tolong Saya tidak pernah menyela saudara loh. sebentar sabar ya. Di sini ini tolong ini sidang ya. Kita sudah sore, udah tele-tele tadi. Tolong Terus jangan di yang terakhir Ya, majelis hakim silakan, dari silakan. saya. Ya. Ini ada di putaran di menit berapa tapi masih di bawahnya Mas. Jadi ini singkat saja. Di sini ada sama seperti di situ juga bahwa Bambang ini bilang SMA 3 itu SMA lebih top. Ya toh upahnya dia berbohong mengakui ijazahnya Jokowi itu sah. Itu dengan promosi itu hadiah. Yang lain saya nggak bisa mengatakan. Nah itu hampir sama. Sementara harus diverifikasi dulu. Saksi kami hadirkan Agung Wijayanto. Sebentar, sebentar jangan disela dulu, gantian pertanyaannya. Iya, nanti kita suruh setel. Silakan di setel di menit keberapa itu? Begini, Biar dilihat. Saya bicara dengan label-label linguistik forensik. Ya. Sebuah kata-kata yang bisa diuji kebenaran dan kesalahannya itu namanya proposisi. Oke, Ya, saudara sudah nah, menjelaskan tadi. Saya tidak bicara tuduhan atau tidak, hanya saya katakan dalam tuturan Bang Bangtri ada kata-kata yang harus diuji kebenarannya. Tadi saudara menjelaskan itu termasuk tuduhan juga. Enggak harus diuji kebenarannya. Diuji dulu baru tuduhan itu benar. Ya, saya nggak bicara. Sebentar. Iya, sabar. Sudah. Saya ngasih label tidak boleh bermuatan opini saya. Ya, karena proposisi itu bisa diuji mana proposisi atau tidak. Ya. Seperti sebuah tindakan Silakan. Saya rasa sudah dijawab. Oke. Ya, kita tidak bisa memaksa saksi sudah dijawab. siap. Monggo Siap, yang dibuktikan tadi berikutnya posisi atau narasi berikutnya perlu diputar. Monggo. Perlu diputar? Yang narasi tadi yang pertanyaan terakhir tadi SMA tadi sudah diganti. Oh, silakan. Terima Diganti. kasih. Ya, monggo. Assalamualaikum, Prof. Aceh. Biar saya agak rendah biar suasananya agak rendah juga. Terima kasih tadi uraian dari Prof. Aceh. Saya tertarik dengan penafsiran tadi ya soal kata keonaran. Prof. Aceh mengartikan keonaran itu dengan kerusuhan. Enggak. Bukan. Apa kalau gitu saya pengen tanya, keonaran itu apa? Tindakan yang menimbulkan gangguan ketertiban umum. Saya kalau baca di KBBI, keonaran bisa diartikan sebagai kegemparan, Bisa. kerusuhan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa arti kegemparan dalam linguistik? Itu Dari segi itu linguistik, berkaitan apa dengan itu? medan makna ya. Apa Jadi dari itu keonaran kegemparan? itu bisa naik, medan maknanya bisa turun. Kalau turun tuh ribut, keributan. Ya. Kalau dari keonaran agak naik kualitasnya jadi kerusuhan, tapi tidak berbanding lurus ya. Gitu, kegemparan bisa jadi lebih tinggi lagi.
Makanya sistem membuat kamus itu mencari kata-kata yang satu medan makna yang berdekatan. Jadi ada beberapa Kalau ada ya. yang sinonim, kalau ada gitu ya. Jadi ada beberapa ya bisa Ada beberapa diartikan menuju ke keonaran sana, itu ya. gitu ya. Tapi tidak ada kegelisahan. Keresahan. Di situ Keresahan tidak. adakah keresahan? Keresahan tapi nggak ada kegelisahan. Resah itu Resah fisik. ya, resah. Iya. Karena ini saya juga mengutip ini dari pendapat dari akademisi dari Fakultas Hukum UI. Dia mengartikan keonaran itu dari bahasa dari kamus bahasa Belanda karena KUHP kita kan pakai Belanda. Jadi dia mengartikan sebagai onrasverwekken yang artinya mengakibatkan keresahan atau kegelisahan di dalam masyarakat. Ini kalau dari ahli hukum Fakultas Hukum UI dia berpendapat keonaran itu sebagai keresahan atau kegelisahan. Mungkin Bagaimana? rujukannya berbeda. Ini karena dia mengartikan KUHP. Yang jelas kalau menyangkut kata-kata rujukannya itu pertama itu secara itu KBBI formal ya. Dari situ baru ke konteks. Kalau ini jadi dari saya menghormati ya perbedaan itu karena perbedaan. Tadi kan bilang ya ilmuwan itu bisa sifatnya kan terbuka. Iya. Mungkin ada pendapat lain. Bisa jadi. Ya, kalau dari Prof. Aceng tadi berpendapat berdasar KBBI. Iya. Ternyata ada juga pendapat dari KUHP Belanda. Iya. Karena KUHP kita tahun 46 itu memang dari disado dari bahasa Belanda. Jadi ini onrasverwekken itu artinya keresahan atau kegelisahan. Ini kami ungkap ini karena kemarin juga Prof. Andika bilang ada keresahan. Mengartikan keonaran itu sebagai keresahan. Ya kalau ada keresahan artinya harus bisa menunjukkan secara fisikal apa yang terjadi. Berarti kan ada pendapat yang berbeda ya Iya. Prof ya. Tadi bilang kalau Prof. Andika kolega ya. Dia asisten saya sekian 15 tahun ini. Terakhir kapan? Apa? Sekarang Terakhir masih sebagai ya. asisten kapan? Jadi mata kuliah linguistik forensik di S1 saya dosen utamanya dan Andika membantu saya. Betul. Juga tapi ya, gelar profesornya betul ya? enggak, itu palsu. Hah? Iya, palsu. Waduh, periksa. Jadi Anda yang bertanya ya. Tenang dulu, tenang. Sekarang coba Anda kontak ke Dewan Guru Besar. Ini mohon maaf karena kami sipil. Pernyataan Kenapa tidak dilaporkan oleh dari ini kan dari UPI. pernyataan Andika nanti kita akan Tolong. Dari UPI. Tolong kalau tidak Dia bisa ada tenang saya suruh keluar dari nanti. universitas juga waktu itu Ya, saya kemarin. baru tahu bahwa dia kesana kemari pakai gelar profesor ya. Jadi lihat aja di jadwal, saya buka jadwal. Kalau ini kan dia sebagai ini ya jabatan sebagai Kepala Pusat Studi dan Pengembangan Iptek, Haki dan Publikasi Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Saya tidak tahu itu. Soal jabatan saya tidak tahu. Oke, itu nanti Tidak jabatan. terserah tuh Saya silakan. pastikan bahwa dia bukan guru besar, Dia bukan dosen linguistik, bukan profesor. bukan dosen linguistik. Saya usulkan ke majelis hakim karena ditanya ya, saya tidak membuka aib dia. Anda bertanya Kami kepada perlu saya juga harus ini. jawab dengan jujur. Makanya saya usulkan kepada supaya kesaksiannya dicabut, ya dibatalkan demi hukum, karena dia sudah Karena memasukkan. mohon maaf, yang mulia tuh. untuk mengatakan Panitra, catat. palsu dan Oke, tidak oke, juga akan perlu dicatat. Saksian ada. Andika tuh. Kadangnya Ya, tadi kan dicabut. bilang harus ada Oke. apple to apple. Yes. Gitu. Saya bisa tunjukkan yang asli kalau mengatakan palsu. Apakah ada sebentar saya yang saya tanya ijazah Prof. Andika, apakah Tunjukkan. saudara ada ijazahnya Prof. Andika? Yang namanya profesor tidak ada ijazah. Kak, Asok. Iya, yang ditanya profesor. Oh, Asok, mungkin saya yang salah. Asok, Tolong tenang, profesor, penonton. mungkin saya yang salah. Hei, Tapi tolong dia ya. dosen. Oh ya, Asok profesor, mungkin saya yang salah. Tapi dia kolega, mohon maaf. Oke.
Saya rasa pertanyaannya diganti yang lain aja, Bu. Kolega juga di dosen itu ya. Oh gitu. Jadi di bidang linguistik juga. Saya tanyakan ini karena kan ada perbedaan ya, ada pendapat Prof. Aceng kalau keonaran itu diartikan sebagai fisik, sementara Prof. Andika ini dia mengartikan keonaran itu bisa keresahan. Ini juga sejalan dengan pendapat dari ahli Fakultas Hukum UI yang mengartikan keonaran itu dengan keresahan. Jadi ada beberapa memang pendapat gitu ya. Dan dalam dunia akademis itu biasa ya. Jadi perbedaan itu biasa ya. hanya bisa diuji mana yang rujukannya lebih berkualitas, mana yang Kalau ini kan juga dari KUHP Belanda. makanya ada seminar, Iya. ada diskusi untuk menguji ya. Itu perbedaan itu bukan untuk menciptakan permusuhan di pertentangan, tapi untuk menghasilkan konsensus atau kesimpulan yang lebih baik. Ya betul, saya setuju. Berarti ada juga ya, keonaran itu bisa juga ditafsirkan sebagai kegemparan tadi yang Prof. Aceng sebutkan ya. Jadi tidak melulu harus ada kerusuhan atau apa. Jadi medan maknanya ada beberapa. Yang maknanya itu berdekatan. Berdekatannya itu bisa ke atas, bisa lebih kualitatif, bisa ke bawah. Kemudian saya tanya, tadi kan Prof. Aceng menyoroti soal keonaran itu hanya di ranah bukan media massa, tadi intinya kan seperti itu ya, konvensional. Ya, konvensional. Sementara Prof. Aceng juga menerangkan tadi bahwa perkembangan hukum itu pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan itu kan juga termasuk perkembangan bahasa, pemaknaannya juga bisa berkembang, betul ya. Nah, ini saya kaitkan dengan, mohon maaf kalau ini tidak menyangkut ITE atau dulu perkara pencurian itu objeknya hanya benda-benda yang bisa dilihat, bisa diwujud. Tapi perkembangannya ternyata bisa pencurian listrik itu bisa masuk ranah pencurian. Nah, dari ahli hukum ini saya kaitkan dengan pendapat yang dari Fakultas Hukum UI tadi. Jadi, untuk keresahan tidak melulu dari fisik, tapi juga ke sikap batin atau juga ke media massa. Tidak untuk bukan konvensional lagi, tapi perkara-perkara di media massa juga bisa. Bukti empirik, ini ilmu ya, masalah akademis. Bukti empirik penggunaan onar dan keonaran hanya didapat ya di media konvensional, di koran dan di majalah. Saya itu bukti, saya sebutkan bukti ya. Jadi ini saya bacakan ya, ini pendapat ya Prof ya. Jadi dari ya kita kan saling sharing pendapat ya. Keonaran yang timbul dalam masyarakat tidak hanya dapat ditandai dengan perbuatan masyarakat secara fisik seperti kekerasan terhadap barang atau orang dan perbuatan fisik lain, melainkan juga perbuatan masyarakat secara non fisik seperti di media sosial. Ini pendapat dari dosen Fakultas Hukum UI. Siapa atas nama siapa? Namanya ini? Ganjar Lasmana Bonaprapta. Yang ditanyakan ke ahli apa yang ditanyakan? Pendapat ahli? Pendapat ahli, jadi kalau tadi Prof. Aceng bilang tidak berbeda, bisa hanya konvensional. Berarti ahli berbeda pendapatnya. Juga ada, bisa ke media massa. Jadi ada perbedaan. Izin yang mulia. Berarti berbeda, nggak apa-apa. Izin yang mulia. Mohon jika itu pendapat ahli agar dalam persidangan ini tidak ada framing, harus dari ahli yang dihadirkan.
Bisa jadi apa yang dikonfirmasi Saya ketika ingin dihadirkan mengetahui beda. pendapat dari Prof. Aceh. Karena- Kalau ada pendapat yang berbeda. Nah, karena itu pendapat yang berbeda harus dihadirkan kalau memang ada. Kalau tidak, jangan. Karena kita fakta persidangan, bukan beropini dan memframing sebuah Perasaan yang kemarin persidangan. ahli-ahli kami dari Cukup, ahli cukup, agama diskusinya juga cukup. Ya, dibandingkan perdebatannya dengan cukup. ahli lain yang tidak hadir Oke. di sini. Oke. Dihadirkan saja yang mulia, kami siap. Kami kemarin yang ahli agama disanggah dengan ahli lain yang tidak ada hadir. Saudara di sini tidak juga. mengklarifikasi itu ya berarti saudara menerima, kami tidak menerima sekarang. Bagaimana pendapat Sudah, ahli? saya rasa cukup. Prof. Aceh. Saya tanya ke Prof. Sudah cukup, Aceh. saya rasa cukup. Oke, intinya gini aja. Ahli tadi tidak sependapat dengan apa yang saudara sampaikan, gitu aja. Oke, ahli tadi kan tidak sependapat berarti, Pak saudara ahli, saudara ahli tadi tidak sependapat dengan Bu Jaksa tadi mengenai itu, berbeda boleh, ahli kan hanya, udah cukup, saya rasa. Intinya tidak, intinya. Teori yang berbasis bukti, ya, biasanya lebih kuat. Saya tunjukkan buktinya, ya. Saya googling, browsing, ya, penggunaan kata onar dan bohong, karena siapa saja pemakainya, di mana dan sebagainya. Di ruang virtual nggak ada yang pakai. Sementara yang nambah bahasa itu, ya, itu kan kelaziman, konvensi, gitu ya. Jadi silakan saja berteori, apalagi sudut pandangnya beda. Dia ahli pidana, saya ahli Beda, saya rasa cukup, yang jelas pasti berbeda pendapat ahli pidana dengan ahli besar, cukup. Apalagi, apalagi, Iya, sudah kita sampaikan. Iya. Sudah, saya cukup. Cukup. Cukup Pak Jaksa, cukup. Sekali lagi cukup. Sekali lagi ini sidang, bukan perdebatan. Iya, makanya tolong penasihat hukum juga tolong di anulah. Tolong kesabarannya tolong. Ini persidangan, sebenarnya harusnya sudah selesai dari tadi, makanya. Saya rasa cukup dari penuntut umum masih ada cukup. Iya, sebenarnya masih ada majelis hakim. Saya mencatat pernyataan dari penasihat hukum bahwa kalau memang ada yang tidak terima boleh disela. Ya. Boleh keberatan, nanti kita catat di mana keberatannya, ya. boleh. Boleh disela ya Pak ya? Boleh. Siap. Iya, sudah, cukup. Cukup. Jangan diteruskan, sudah. Satu pertanyaan saja majelis karena satu, mohon izin saya kasih Pak kesempatan Ali ya. satu. Moga. Saya pertanyaan yang umum Pertanyaan saja. aja. Saya yang umum saja. Ya, saya yang umum saja Ali, ya. Karena saya juga ahli juga melihat bahwa sudah mulai. Iya, kasihan ahli dari tadi soalnya. Tadi ahli sedikit menyinggung tentang second opinion, ya. Jadi tadi ahli bisa apabila data primer tidak bisa atau tidak bisa ditampilkan, maka bisa menggunakan data primer sepanjang itu dikeluarkan oleh suatu lembaga yang punya otoritas. Baik, saya ingin tanyakan, seandainya lah, ini sama-sama second opinion, ada data yang kita sebut sebagai data sekunder, bentuk fotokopian atau bentuk lain, salinan ataupun legalisir ataupun foto dan sebagainya tidak dalam bentuk asli. Menurut ahli, kalau itu dikeluarkan oleh suatu lembaga ataupun bentuknya apa yang bukan otoritas, misal ada suatu fotokopian atau suatu foto, suatu data yang diambil dari suatu media sosial, entah Facebook, Instagram lah, Twitter dan sebagainya, dengan hal yang sama, fotokopian data dalam bentuk primer bukan asli, tetapi dari otoritas, misal dari lembaga pendidikan, dari lembaga yang mengeluarkan produk surat itu. Menurut ahli, mana data primer yang lebih valid? Itulah wilayah hakim. Ya. Itulah persidangan ini. Pakai mic. Jadi diuji ya berbagai
Jadinya tingkat kekuatannya bisa berbeda-beda, dan Pak Hakim akan memberikan penilaian terhadap berbagai macam itu, sejauh mana itu secara SOP kehukuman mana yang lebih kuat dan sebagainya. Bukan saya, karena apa? Saya penilaiannya parsial, hanya wilayah teks. Makanya ketika wilayah warna saya gagap. Bukan warna, produk. Apa? Sama-sama hasil fotokopi, tetapi didapat bukan dari lembaga yang mengeluarkan, dengan didapat dari lembaga yang mengeluarkan. Menurut ahli, mana yang lebih punya otoritas? Linguistik forensik tidak menyediakan metodologi untuk itu. Oh, berarti bukan wilayah ahli. Yang memerlukan data-data yang melampaui batas-batas teks, ya. Bukan wilayah ahli. Saya bisa memberikan kontribusi seperti sekarang, tapi itu berarti ini di luar wilayah. Bukan dengan bahan-bahan lain. Seperti gitu ya. Intinya di luar wilayah. Di luar wilayah ahli. Ya, bukan ahli menyerahkan ke hakim ya. Baik, majelis hakim. Yang mulia, ini karena berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Kalau tidak ada yang primer, apakah yang sekunder boleh? Itu dijawab tadi memang boleh. Tapi pertanyaannya, kemana yang primernya? Yang primernya mana? Sekarang saya tanya dengan hormat jaksa, Ibu jaksa, kalian punya nggak ijazah aslinya Jokowi? Sudah ada perdebatan lagi nanti. Nah, bukan perdebatan, ini kan alat bukti. Ya iya, itu sudah tugas, itu menjadi tugas penuntut umum nanti itu membuktikan. Iya, memang iya. Kenapa pakai yang sekunder? Ahli sudah mengatakan itu menjadi kewenangan hakim. Jadi biarlah hakim yang menilai. Ya, sudah cukup. Sudah ada perdebatan lagi di sini. Sudah cukup. Menjadi aneh kalau hakim menetapkan tidak ada asli, kemudian ada asli. Itu yang nggak benar. Itu yang harus kita waspadai. Ya. Oleh karena itu, dalam konteks ini nih, saya minta saudara jaksa, Anda tadi nyalain saksi dari kita, salah. Itu bukan kewenangan Anda nyebut dia orang salah. Sebentar, saya cukup, saya rasa ini enggak usah diteruskan lagi. Saya minta dicabut. Kalau enggak, katakan Anda salah. Tidak pernah datangkan ijazah asli. Enggak. Saya rasa ini perdebatan ini saya akhiri nggih. Saya cukup. Ada pertanyaan dari majelis mungkin sekali terakhir nggih. Kasihan saksi sudah ahli sudah dari tadi soalnya. Silakan. Terima kasih yang mulia ketua majelis. Saksi masih bisa? Ya, bolehlah beberapa sekali lagi, dua lagi. Saya umum aja pertanyaannya. Iya. Secara umum ya. Jadi dalam tataran linguistik kan berkaitan dengan linguistik forensik. Iya. Jelas. Nah, itu tataran-tataran itu kira-kira linguistiknya apa saja? Dari mulai fonologi, ya, tata bunyi, ya. Dan tata bunyi juga dibagi dua, ada yang fonetik, ada yang fonemik, ya. Naik ke morfologi, tata kata, bagaimana hubungan antar kata, pembentukan kata. Naik ke sintaksis, bagaimana kalimat dibentuk, hubungan antara satu sama lain. Naik ke semantik, maknanya, bagaimana. Naik ke pragmatik, bagaimana penggunaannya. Naik ke semiotik, hubungan antara yang dibahasakan dengan tanda-tanda tadi, benda-benda. Dan puncaknya adalah analisis wacana kritis, ya. Sejauh mana semua tahapan analisis itu sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa tutur kata itu, penggunaan bahasa itu berdampak hukum, dicari rujukan pasalnya. Terima kasih. Itu yang saya perlukan untuk majelis hakim. Jadi ada tahapan-tahapannya yang mulia. Kemudian fungsi untuk mengidentifikasi. Bukti apa? Nah, fungsinya untuk kan identifikasi penutur dan pitutur. Nah, itu yang sebagai menjadikan dasar, berdasarkan apa itu? Untuk mengidentifikasi itu. Jadi ketika ada data bahasa yang potensial berdampak hukum, harus memenuhi 4-5 unsur. Ada petuturnya. Ada yang berbahasa baik lisan maupun tulis. Harus bisa diidentifikasi, ya. Kalau tidak, melalui data bahasa yang ditinggalkan, kita cari ciri-ciri orangnya. Biasanya dalam kasus kriminal, pembunuhan dan sebagainya.
Jadi si petutur, si produsen bahasa itu harus dikenali dulu siapa dia. Yang saya maksud berdasarkan apa untuk menentukan pitutur dan pinutur itu? Ya berdasarkan ciri-ciri kebahasaannya. Untuk gaya bicara bisa nggak? Gaya bicaranya, intonasinya. Intonasinya bisa ya. Ini solok nih, soloknya juga ini ke arah mana itu bisa. Karena ada penelitian-penelitian yang memetakan dialek. Jadi ya. gaya bicara itu sendiri kan dinilai daripada si penilai. Iya. Ya. Nah, itu cara untuk biar kriteria itu tidak saling kayak debat itu tadi tentu ada kriterianya dong. Itu ada aplikasi sekarang itu yang namanya PRED ya. Jadi aplikasi itu bisa menentukan kemana intonasi arahnya seseorang, tekanannya berapa. Misalkan ketika seseorang mengatakan sesuatu apakah rasional atau emosional. Tekanan di bawah 90 itu cenderung rasional. Di atas 90 cenderung emosional. Untuk menentukan apakah sebuah tuturan bermuatan emosi tinggi atau tidak. Apakah ini mengeluh, berontak, atau nikmat dalam kasus pemerkosaan. Ya. Aduh, ini aduhnya, aduh ketakutan, aduh keenakan. Itu bisa diteliti yang mulia. Kalau aduh keenakan, ini bukan pemerkosaan, suka sama suka. Ini linguistik forensik. Jadi akurat sekali seperti sidik jari yang mulia. Nah, ya. kalau salah sekarang dalam persidangan ini, majelis hakim ini bisa nggak melakukan penilaian itu secara linguistik forensik? Ya, ketika datanya ini kan pekerjaan yang harus memerlukan kerja manual dan kerja komputerisasi, ya, gitu. Itu saya bisa melakukan, itu biasa saya kerjakan. Ya, yang saya tanya majelis hakim itu, ya, bisa nggak menggunakan kriteria-kriteria itu tadi? Oh bisa ya? sekali, bisa sekali. Nah. Kemudian ada indikatornya nggak? Kata-kata yang bisa menimbulkan apa itu tadi yang diributkan mengenai permusuhan, antar individu atau kelompok, ada indikatornya enggak secara linguistik forensik itu? Ada, itu berdasarkan hasil tolong penelitian. dijelaskan indikator. Ya, itu berdasarkan hasil penelitian. Ya, apa saja? Jadi ternyata antara negara dengan negara lain, ya, tingkat potensi kekuatan kata-kata itu berbeda-beda. Ya, juga usia, ya, juga jenis kelamin. Ya, jadi faktornya nggak bisa diuniversalkan yang mulia. Karena kan kajian ilmiah ini harus presisi, ya, nggak bisa membuat generalisasi berdasarkan sesuatu yang memang beragam. Nah, sehingga caranya kita membuat beberapa kategori. Gitu. Tolong dijelaskan kategorinya itu untuk sebagai mungkin membantu majelis hakim. Kategorinya menurut ahli linguistik forensik. Ya, seperti tadi datanya berupa keonaran. Nah, ini bisa dicari medan maknanya, mentoknya sampai di mana nih, ya? Yang dekat, paling dekat ke atas kerusuhan. Cari fakta yang terjadi, ya. Bagaimana masyarakat ngasih label terhadap peristiwa itu. Media massa itu dianggap mewakili masyarakat yang mulia. Bagaimana media massa, wartawan ngasih label peristiwa itu? Karena kalau kita tanya satu-satu kan susah. Metodologinya sampling. Media massa kasih labelnya keonaran untuk sesuatu yang terjadi di ruang konvensional dilakukan oleh anak-anak muda dalam sebuah tindak yang mengganggu ketertiban umum. Gitu. Jadi untuk saya datang ke sini ketika soal keonaran, saya minta bantuan Saudara Kim Sanubari. Orang satu-satunya di Indonesia yang memiliki dokumen media dari pra-merdeka sampai hari ini. Saya tanya, tolong Kim, keluarin kata-kata keonaran dan onar di mana saja, kapan saja, siapa yang menggunakan. Dengan teknologi sekarang itu mudah, ya. Terjadi di sini, di artikel ini, di sini, di sini. Ini yang disebut dengan teori saya berbasis empiris, bukan otak-atik otak saya. Gitu.
Jadi akurasi itulah yang diperjuangkan oleh linguistik forensik, karena targetnya linguistik forensik tidak bisa, mudah-mudahan, semoga, barangkali tidak bisa, karena menyangkut nasib orang. Saya harus memastikan, ya, ini menodai agama atau tidak. Saya tegas ini tidak menodai. Saya bertanggung jawabkan lahir batin. Secara umum saja, jangan membuat gaduh. Secara umum aja. Iya, ya seperti itulah. Iya. Ya. Indikatornya apa? Keluarin itu satu-satu indikatornya. Ya. Asal datanya primer, bukan hasil transkrip. Ya, seperti itu. Bukan lisan tapi jadi tulis. Karena di lisan itu ada tanda-tanda yang nggak bisa dituliskan. Mungkin cukup. Ya. Itu kan penjelasan ya. Untuk indikatornya kan sudah cukup tadi. Kemudian untuk beda linguistik hukum dengan linguistik forensik. Apa? Beda linguistik hukum dengan linguistik forensik. Yang saya ketahui, saya bisa salah ya, yang mulia. Linguistik hukum itu orang-orang hukum belajar linguistik. Ya. Kalau linguistik forensik, orang-orang linguistik belajar hukum. Itu kan jelas, Prof. Itu jelas. Maksudnya yang membedakan secara kriteria. Ya, menurut saya tergantung apa yang dilabeli gitu ya. Gitu. Karena yang saya tahu. Oke, kalau berbasis teks, kan kalau dari linguistik forensik kan analogi dengan DNA. Nah, itu bisa dijelaskan nggak? Iya, untuk menunjukkan ya sejauh mana penggunaan bahasa itu berdampak hukum di tingkat dokumen, produk hukum, di level proses hukum, dan di level kasus hukum itu sendiri. Jadi ada 3 bidang wilayah kerja linguistik forensik. Ya. Memeriksa dokumen-dokumen hukum sejauh mana teks itu relevan dengan konteks. Seperti itu, ya. Makanya saya banyak terlibat dalam upaya penyiapan atau draft undang-undang, ya. Saya hanya memberikan kontribusi dari segi linguistik forensiknya, gitu ya, nggak masuk ke wilayah pidananya apa segala macam, nggak, karena itu bukan wilayah saya. Begitu majelis hakim. Oke, sekarang satu lagi terakhir, hanya pendapat secara linguistik forensik aja. Negara Indonesia kan negara berdasarkan hukum ya. Iya. Kalau secara linguistik forensik, kan hukum itu kan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Nah, seperti adanya permasalahan ini, kalau negara berdasarkan hukum secara linguistik forensik itu teksnya kira-kira bisa ditunjukkan harus bagaimana? Teks yang berlaku di negara ini. Cukup, ya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih, saya pikir cukup ya. Karena ini keterangan ahli, saya pikir tidak perlu mendapatkan tanggapan dari, karena tadi sudah ditanggapi oleh terdakwa. Cukup ya, saya rasa keterangan ahli saya rasa cukup. Silakan ditanggapi masing-masing baik penuntut umum maupun penasihat hukum.